datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya lagi di luar. Saya nggak lagi di rumah karena ada urusan di Long Island City. Sekalian aja kita piknik di Long Island City. Ini kita lagi ada di Gantry Park dan hari ini yang saya mau bahas itu tentang musim-musim di New York. Kalau misalnya kamu terus ikutin video saya, kamu bisa lihat ini pertama kalinya lagi saya pakai baju anget lagi gitu kan. Kenapa? Karena ini sudah ada di penghujung summer, udah ada di penghujung musim panas. Jadi di New York itu ada 4 musim. Yang pertama itu musim panas, summer. Yang kedua itu musim gugur atau autumn, fall. Lalu yang ketiga winter, musim dingin. Dan yang keempat itu spring, pastinya musim semi. Dan sekarang ini tanggal 15 September itu kita udah ada di penghujung summer. Dan ini cuacanya sekarang udah mulai agak dingin. Saya mulai sedih banget karena ya mungkin saya wanita tropis gitu kan dari Indonesia. Pastinya saya lumayan nyaman banget sama musim panas. Musim yang pertama saya mau bahas itu musim yang paling menyenangkan, summer. Nah, summer di New York itu dimulai dari bulan Juni sampai bulan September. Kalau kamu lagi di New York atau kalau kamu mau jalan-jalan ke New York ketika summer, apa aja gitu kan yang bisa kamu dapetin kalau nggak lagi pandemi. Jadi kalau misalnya summer itu memang ada summer break juga kan di New York, jadi memang lagi rame-ramenya dan cuacanya emang enak, festif gitu. Panasnya di New York itu kalau summer dari sekitar 28, 30 sampai 44 derajat. Jadi kadang-kadang tuh suka ada heat wave juga gitu. Biasanya di bulan sekitar Juli, Agustus gitu itu udah mulai panas banget. Yang nandain summer itu satu, truk es krim banyak banget. Es krim di mana-mana, toko-toko es krim gitu kan. Terus pohon-pohonan pastinya warnanya hijau. Jadi kalau kamu ke Central Park ketika summer itu sama kayak di Kebun Raya Bogor. Saya pas datang pas summer gitu kan di Central Park, loh ini kok kayak Kebun Raya Bogor. Bener-bener banyak pohon hijau gitu semua. Jadi buat saya ya biasa aja kalau Central Park. Ini saya ambil fotonya di Central Park, kamu bisa lihat backgroundnya semuanya hijau. Kalau kayak gini nggak ada yang tahu nih kamu di Central Park apa di Kebun Raya Bogor. Tapi kalau kamu mau fokus sama acara apa aja ketika summer di New York, oh itu festif banget. Banyak banget pop-up, banyak banget festival music gitu, musik festival, banyak banget acara. Ini salah satu pop-up ketika summer, ini rame banget, ini di Bryant Park. Pop-up layar tancap di tengah-tengah kota gratis. Jadi kayak emang vibe-nya bener-bener summer vibe banget, jadi kayak semua ceria, semua bahagia gitu. Jadi menurut saya New York tuh kayak ekstrim panas, ekstrim dingin gitu. Karena kalau ekstrim panasnya di New York itu ketika heat wave. Nah heat wave itu kamu udah kayak di oven. Jadi cuacanya panas nih kayak 40 derajat sampai 44 derajat, 46 derajat gitu kan Celcius. Tapi tiba-tiba udara yang lewat itu udah kayak panggangan oven gitu. Jadi anginnya panas, namanya heat wave kan. Anginnya panas, cuacanya panas. Aduh pokoknya apek. Pokoknya bau apek gitu lah, panas gitu kayak. Jadi heat wave tuh parah banget. Jadi akan ada warning dari pemerintah kalau akan ada heat wave. Jadi jangan keluar kalau nggak perlu, jangan lama-lama di luar. Buat orang tua, buat orang yang sakit atau gimana itu harus di AC karena memang parah banget. Itu heat wave. Lalu yang beda lagi di New York, kalau kamu tinggal di New York gitu kan, kalau kamu tinggal di New York bareng anak-anak. Jadi ketika summer semua playground itu ada kayak air mancur dan itu semuanya nyala dari mulai pagi kayak jam 9, jam 10 sampai sore, sampai jam 7 malam gitu. Karena kan di sini ketika summer itu matahari terbenamnya itu jam 9, setengah 9 malam gitu kan. Jadi bener-bener sampai jam 7, setengah 8, jam 8 gitu ketika masih ada cahaya matahari ya itu air bener-bener keluar terus gitu, air mancur terus jadi kayak air semprotan gitu. Jadi biar anak-anak yang kegerahan kan ketika panas, summer panas banget, itu bisa refreshing di air itu, bisa main basah-basahan gitu. Dan itu di mana-mana, di semua taman, di mana-mana di sekitar New York. Itu summer. Lanjut ke autumn. Nah sekarang ini kita lagi mau menuju ke autumn kan. Autumn itu dimulai dari September 22 dan ciri khasnya New York ketika autumn itu benar-benar yang pastinya kalau di Central Park, saya sih ngomongin Central Park dulu karena benar-benar di Central Park kamu benar-benar bisa melihat perbedaan di setiap musim gitu kan.
Jadi ketika autumn, pohon-pohon pastinya udah pada mengering kan. Dan itu cantik banget, pohon di Central Park itu jadi langsung warna merah, kuning, orange, coklat, cantik banget. Kayak begini, ini foto saya ambil ketika autumn di Central Park. Pohon-pohonnya warna-warni dan Central Park itu kan luas banget kan. Jadi sejauh mata memandang ya begini gitu, kayak indah banget. Menurut saya sih lebih indah warna daun daripada bunga jatuhnya. Mungkin karena beda ya. Saya paling suka kalau boleh jujur dari semua musim itu autumn. Karena entah kenapa ya, kayak wah semuanya orange, kesannya semuanya hangat, semuanya warm, hangat. Dan emang cantik banget, warna-warna semua pohon di jalan tuh kuning, merah. Foto ini saya ambil di depan rumah aja di pinggir jalan. Kau pernah dengar Autumn in New York? Memang indah banget kan? Ya jadi kayak gini, belum lagi perpaduan struktur kota dan warna-warni pohonnya. Dan memang karena New York banyak banget pohon-pohonnya, banyak banget taman-tamannya gitu kan, taman-taman kota, playground. Jadi kayak memang kamu bisa ngelihat warna-warni di sepanjang jalan gitu. Ya emang cantik banget autumn. Bahkan sih lebih suka autumn daripada spring. Memang di New York itu banyak banget festivalnya kan. Setiap bulan pasti ada ngerayain sesuatu. Dan ketika mulai musim gugur, langsung ada pumpkin festival gitu, kayak pumpkin picking yang kayak gitu-gitu, cantik banget. Jadi pumpkin banyak banget di mana-mana. Bahkan di taman tengah kota pun pasti ngerayain itu juga. Kalau di tengah kota biasanya pumpkinnya kecil-kecil karena memang lokasinya nggak luas kan. Nah ini yang besar-besar saya ambil di Governor Island. Masih di New York juga, cuman agak ke pinggir. Selain ada pumpkin picking, jangan lupa juga ada Halloween di Oktober. Jadi benar-benar selalu ada acara. Kalau kamu tanya saya waktu kapan yang terbaik kesini, ya benar-benar tergantung yang kamu suka gitu. Nggak bisa saya bilang kalau saya sukanya fall, mungkin kamu suka ketika summer karena kamu emang anak muda yang suka konser, suka pesta, yang seru-seru gitu, dan itu pasti adanya di summer. Kalau di autumn benar-benar beda. Dan saya paling suka itu tiba-tiba semua rasa jadi pumpkin spice. Semua beverage, semua cake, jadi banyak banget yang pumpkin spice. Karena video ini saya ambil baru beberapa hari yang lalu di Target. Semua di Target pun udah berubah rasanya jadi pumpkin spice, kayak limited edition selama musim gugur. Belum lagi kalau misalnya ini kan lagi pandemi, jadi memang saya nggak ke toko-toko jajanan sih. Kalau ke toko jajanan pun sama, kayak banana pudding tiba-tiba ada pumpkin spice-nya. Terus yang paling enak itu di Godiva ada pumpkin spice latte. Aduh itu enak banget. Cuman ya karena sekarang lagi pandemi, kita ke Target aja ya. Karena memang autumn lagi musim pumpkin kali ya, lagi musim labu. Jadi ya benar-benar semuanya pumpkin. Jadi saya suka banget karena emang enak juga sih. Jadi gitu, ketika autumn kamu wajib ke Central Park. Itu benar-benar cantik banget. Terus kamu harus coba segala macam makanan yang berbau dengan pumpkin spice dan pumpkin cake, pumpkin pie gitu. Semuanya karena cuma ada di autumn. Jangan lupa kalau misalnya kamu datangnya ketika bulan September akhir sampai Oktober, itu pasti ada pumpkin picking. Jadi kayak banyak banget pumpkin di mana-mana dan anak kamu suruh milih gitu. Kalau kamu belum punya anak ya kamu bisa foto-foto di pumpkin area-nya gitu kan. Lalu autumn selesai pastinya ke winter. Aduh, winter saya sih gimana ya, dingin banget gitu kan. Nah, kalau winter di New York juga agak ekstrim. Dia sampai pernah minus 22. Wah, itu parah banget sih. Sampai bener-bener bahkan jalanan aja itu kayak beku. Jadi kayak black ice gitu loh. Jadi bener-bener semuanya beku saking dinginnya. Ketika winter ke Central Park itu semua bondol, dan kalau turun salju ya udah semuanya icy dan bondol gitu kan. Winter di New York nggak selalu salju, cuman dingin, iya dingin banget. Jadi kalau salju malah anget. Dan ketika salju pastinya jadinya indah banget. Dan kamu bisa main salju di mana aja karena memang taman kan di mana-mana. Gitu. Tapi ya kalau kamu suka, kan kalau kamu suka winter, ya datangnya berarti pas winter. Dan ketika winter itu berarti ya kalau kamu pernah nonton Home Alone, New York ya kayak gitu, banyak banget lampu, cantik banget, terutama itu ada di Rockefeller Center. Ini persis di Rockefeller Centernya, setiap tahun kayak gini. Kalau emang kamu suka film Home Alone ya kamu datang dan ke Rockefeller Center. Selain itu juga di New York banyak banget tempat ice skating gratis di tengah-tengah kota. Contohnya di Bryant Park, di Central Park.
itu ada kayak ice skating dan itu gratis. Kamu cukup masuk tapi ya harus bawa sepatunya atau kamu harus sewa sepatu. Udah gitu doang. Jadi ini banyak banget yang gratis deh pokoknya kalau di New York, banyak banget yang gratis, banyak banget acara, selalu festive, selalu hidup gitu, di setiap bulannya pasti ada acara. Jadi nggak usah khawatir kayak, aduh kapan ya yang terbaik ke New York, itu benar-benar semuanya tergantung kamu sukanya yang mana. Nah kalau misalnya tahun baru kan memang heboh banget kan kesannya, tapi sayangnya ini saya kasih tahu kamu aja ya. Kalau menurut saya pribadi tahun baru di New York itu dingin banget karena emang lagi dingin-dinginnya. Tapi kalau misalnya kamu mau ngerasain tahun baru di Times Square, ya silahkan datang dingin-dinginan, dan itu tempatnya emang nggak begitu gede, jadi sebenarnya agak kecil, tapi memang festive banget gitu kan. Jadi saya setiap tahun baru selalu di rumah sih karena dingin dan karena saya ada anak gitu kan. Times Square pun gratis. Pokoknya di sini banyak banget acara-acara yang gratis. Asal kamu mau gerak, asal kamu mau jalan. Itu winter, dan winter itu dimulai dari Desember sampai bulan Maret. Aduh itu dingin banget saya kalau ngebayangin, itu dingin banget. Jadi bener-bener New York kalau nggak dingin banget, ya panas banget gitu, itu ada di New York. Lalu setelah winter pastinya spring. Jadi perubahan cuacanya juga dia, misalnya kita kemarin dari summer ke ini kan kita mau ke autumn, 30, 28, tiba-tiba langsung drop 16 besoknya. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba winter 16, minus 2 gitu, kayak ini cuacanya kayak nggak peduli, nggak tendeng aling-aling, nggak pakai basa-basi, langsung drop aja gitu. Dan memang cuacanya tuh suka berubah-berubah. Jadi saya selain punya aplikasi ramalan cuaca, saya selalu ngeliat keluar, lihat orang-orang pakai jaket kayak gimana. Jadi lebih percaya itu sih, karena memang berubah terus. Jadi nggak apa ya, kadang dingin, kadang anget, kadang gitu. Jadi kayak berubah-berubah terus gitu loh di New York. Saya ingat punya teman dari Alaska, dia cerita dia bahkan sering banget kedinginan di New York. Karena kalau di New York itu orang lebih suka pakai bajunya kayak berlapis-lapis. Jadi ketika tiba-tiba di tengah hari nggak terlalu dingin, mereka bisa lepas. Ketika dingin banget mereka bisa tambah gitu. Kalau teman saya yang di Alaska itu kan di sana ya jelas ya udah dingin aja. Jadi memang udah persiapan. Tapi kalau di New York bisa berubah di tengah-tengah gitu. Lanjut spring. Jadi dari winter ke spring, itu spring dimulai dari akhir Maret sampai April. Kamu bisa ngelihat perubahannya kayak tiba-tiba yang tadi dari minus tiba-tiba langsung ke 12-13 derajat gitu. Tiba-tiba kamu bisa mendengar suara burung. Jadi burung berkicau tuh banyak, kayak kamu diserbu sama suara burung yang banyak banget, dan itu ada di semua pohon. Kalau si burung udah datang, artinya spring pun datang. Bahagia banget. Lewatin pohon, tiba-tiba kayak ada sarang burung, kayak burung banyak banget di pohon itu. Suara burung itu yang saya benar-benar ngerasain dan langsung ngerasa hangat. Oh, spring udah datang. Lama-lama pohon mulai bermekaran langsung ke bunga, nggak ke daun. Bener-bener bunga, jadi yang tumbuh itu bunga, bukan daun. Dan ngelihat perubahan dari cuaca, perubahan pohon, perubahan siklus cuaca ini bikin saya bener-bener ngelihat keajaiban Allah tuh bener-bener maha besar banget gitu. Kalau di Indonesia kan bener-bener cuma ngelihat hijau, hijau, ya kayak gitu, hijau gitu. Ini bener-bener berubah siklusnya, ya terus-terusan gitu, bener-bener kayak wow. Dan ketika spring pastinya cantik banget dong, banyak banget di semua jalan-jalan itu, semua pohonnya memang yang berubah jadi bunga, dan pastinya banyak banget taman-taman sakura. Jadi benar-benar kita bisa piknik di bawah sakura. Ini saya ambil di Roosevelt Island karena mereka memang punya pohon sakura di sepanjang jalannya. Nggak perlu jauh-jauh ke Jepang lah, pokoknya ini kamu di New York udah punya semuanya. Jadi makanya saya sering banget dengar orang-orang di New York tuh kayak udah nyaman aja gitu di New York, kayak udah kalau nggak keluar ya udah gitu, karena semua ada di sini gitu, kayak New York lengkap banget. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar ada pilihan mau tinggal di Amerika bagian mana gitu, ini saya subjektif sih karena saya belum pernah kemana-mana juga, tapi New York itu memang beda banget, kayak semua ada di sini. Oke, kalau gitu segitu aja untuk New York. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Di like videonya, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi.